Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Kazul. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas soal nomor 8. Berikut ini tabel data hasil pengamatan faktor eksternal pada pertumbuhan tanaman. Ternyata yang paling tepat dari data tersebut adalah ini dengan faktor pada pertumbuhan dan perkembangan, di mana faktor kedua yang pertama ada faktor internal, di mana kalau internal itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Pertama itu berasal dari gen, berarti gen ini adalah materi genetik yang dibawa oleh induk ke generasinya. Lalu yang kedua ada hormon, di mana hormon ini telah dimiliki oleh semua individu yang lahir dari induknya, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternalnya ini dia itu disebabkan oleh lingkungan atau berasal dari luar tubuhnya. Yang pertama itu dipengaruhi oleh cahaya, kemudian juga kadar nutrisi, lalu dipengaruhi juga oleh air, dan juga otomatis oleh suhu. Itu dia. Nah, pada tabel ini terdapat dua bagian, yaitu tabel yang untuk perlakuan, lalu jumlah daun. Yang pertama terdapat tumbuhan tanpa penambahan nutrisi ini ya. Ini nutrisi pada minggu pertama yang tanpa pemberian nutrisi itu jumlah daunnya itu ada 3, kemudian jumlahnya bertambah menjadi 8. Kemudian pada yang kedua atau perlakuan yang kedua itu dengan penambahan nutrisi satu kali selama percobaan. Pada itu menghasilkan 4 helai daun. Kemudian pada minggu keempat bertambah jadi. Lalu pada perlakuan yang ketiga itu dengan penambahan nutrisi 1 kali setiap minggu selama percobaan. Nah, pada minggu pertama hingga minggu keempat berarti ada 4 kali pemberian pupuk. Nah, pada minggu pertama ini dianya memiliki jumlah daun sebanyak 4. Kemudian pada minggu terakhir tambah menjadi 12. Nah, ini opsinya ada yang A, pertumbuhan tanaman tidak dipengaruhi banyak sedikitnya pupuk. Lalu pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh banyaknya pupuk. Volume pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Lalu ada lagi pemberian pupuk sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman. Lalu yang terakhir jenis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, jadi di sini pada minggu terakhir ini jumlahnya ada 8, ini ada 11, ini ada 12. Jadi perlakuan ketiga pupuk yang diberikan berarti ini lebih banyak. Nah, semakin banyak pupuk yang diberikan, maka laju pertumbuhannya itu semakin agak lebih lambat. Kenapa? Karena tumbuhan menerima jumlah nutrisi yang begitu banyak sehingga dia mengalami kelebihan dari nutrisi tersebut. Nah, sedangkan pada perlakuan kedua jumlahnya 11. Nah, walaupun dia diberi hanya 1 kali atau dia lebih sedikit pemberian pupuknya, tetapi jumlah daunnya itu tidak kalah jauh dari yang 1 kali tiap minggu percobaan. Berarti dia hanya cuma 1 kali selama 4 minggu yang menghasilkan jumlah daun yang hampir sama atau tidak jauh bedanya dari yang perlakuan ketiga tadi. Nah, untuk yang terakhir tanpa yang diberi pupuk, walaupun dia jumlahnya lebih sedikit, akan tetapi pertumbuhannya tetap konstan atau dianya hampir sama dengan tanaman atau perlakuan yang diberi nutrisi. Nah, tapi di sini untuk opsi yang tepat itu adalah yang B, yaitu pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh banyaknya pupuk. Studianya kenapa?
Karena kalau dia semakin banyak pupuk yang diberikan, maka laju pertumbuhannya itu agak semakin terhambat, maka dia akan mengurangkan nutrisi tadi sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak, sehingga menghasilkan organ-organ yang jumlahnya tidak efisien dibandingkan jumlah nutrisi yang diberikan. Tetapi apabila dia lebih sedikit, maka dia mampu mengurangkan zat tersebut untuk menghasilkan organ-organ atau jumlah organ yang lebih efisien. Nah, adik-adik, sekian penjelasan kakak untuk soal nomor 8. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jul.